Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas mengenai wirausaha di bidang produk rekayasa elektronika praktis. Sekarang kita akan membahas teknik pembuatan produk elektronika praktis. Pembuatan rangkaian elektronika praktis melalui beberapa tahapan. Pembuatan rangkaian elektronik, bagian fisik atau bodi untuk produk lampu baca LED dan proses pembuatan kemasan produk rakitan elektronika praktis. Proses pembuatan rangkaian elektronika perlu ketelitian dalam membaca gambar agar tidak tertukar elektroda yang terpasang sehingga dibutuhkan kecermatan agar produk dapat berfungsi dan bekerja. Pembuatan kemasan produk tergantung material yang digunakan dan juga tergantung selera yang diinginkan dengan didukung beberapa pekerjaan mekanik. 1. Pembuatan rangkaian elektronika. Komponen-komponen elektronika yang digunakan diidentifikasi kondisi untuk menguji komponen dengan menggunakan multitester. Alat ukur ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah kondisi komponen masih baik atau tidak. Pengujian sebelum perakitan sangat penting karena semua komponen yang dipasang, disolder, dan dihubungkan harus dalam keadaan baik. Pengujian rangkaian elektronik setelah dirakit dilakukan dengan menggunakan multitester untuk mengetahui apakah rangkaian bekerja atau tidak. 2. Pembuatan bagian mekanik. Produk elektronika praktis klip lampu baca LED sebagai salah satu dari produk-produk elektronika praktis yang berkembang saat ini. Didesain lampu baca menggunakan LED beragam menu selera dan kepraktisan. Dalam perkembangannya dapat dipasang seperti layaknya klip kertas, dipasang di kacamata, didesain bentuk cincin yang dipasangkan di jari telunjuk, dikalungkan di leher, dilengkapi dengan USB. Masih banyak kemungkinan lain seiring berkembangnya kreativitas dan inovasi berdasarkan kebutuhan pelanggan. Klip lampu baca LED terdiri atas 3 bagian, yaitu dudukan, penyangga, dan rumah lampu LED yang menyatu dalam bentuk lipatan. Pada bagian dudukan terdapat logam seng yang berfungsi untuk mengklip kertas atau halaman buku yang dibaca. A. Bagian dudukan. Klip yang terpasang menancap pada bagian dudukan berfungsi untuk menjepit kertas halaman buku. Penjepit ini dapat dibuat dengan memanfaatkan limbah kaleng kemasan. B. Bagian penyangga. Bagian penyangga digunakan untuk mengatur posisi lampu untuk mengarahkan cahayanya. C. Bagian rumah dan rangkaian elektronik. Bagian rumah lampu terdiri atas tempat baterai dan tutup. Rangkaian elektronik terdiri atas lampu LED tahapan SMD yang terpasang pada PCB yang disolder setelah memastikan rangkaian sudah betul dan diuji. Penutup bagian atas sebagai tempat dudukan saklar geser. Pengujian rangkaian menggunakan multitester. 3. Pembuatan kemasan. Label menjadi penting dalam pembuatan kemasan yang berfungsi membantu penjualan produk dan identifikasi tentang nama produk, bahan yang dikemas, cara penggunaan produk, dimensi, nama dan alamat produsen, customer service, cara penanganan kemasan bekas, dan identifikasi persyaratan lingkungan. Fungsi label adalah membantu penjualan produk. Oleh sebab itu, kemasan harus menjadi promosi bagi dirinya yang meliputi warna foto atau gambar. Langkah-langkah pengembangan desain dan produk elektronika praktis. 1. Pengembangan desain produk elektronika praktis. Pengembangan desain dalam pembuatan produk elektronika praktis diawali dengan mencari data tentang potensi pasar yang membutuhkan produk elektronika praktis ini di samping ketersediaan bahan baku. Jenis material, bentuk, dan karakter dari bahan baku akan menjadi dasar untuk ide produk yang akan dibuat. Penentuan bahan baku yang akan digunakan menjadi dasar untuk proses pengembangan ide produk.
Desain produk elektronika praktis harus memiliki fungsi di samping estetika dan keunikan. Proses pencarian ide menjadi sangat penting. Ide desain produk elektronika praktis dapat diperoleh dengan 3 cara pendekatan, yaitu: 1. Mengenali pasar sasaran dan selera pasar. 2. Melakukan eksplorasi material untuk menghasilkan estetika produk yang berbeda dan unik. 3. Memikirkan di mana produk tersebut akan diletakkan dan digunakan. Apabila proses pengembangan desain dilakukan dalam kelompok, ingatlah selalu untuk melakukan brainstorming, diskusi, dan tukar pikiran untuk memperoleh desain akhir yang memuaskan. Setelah ide diperoleh, tahap selanjutnya adalah pembuatan sketsa ide rangkaian elektronika dan pembuatan model atau prototipe produk. 2. Bahan pendukung produk elektronika praktis. Bahan pendukung produk berupa sumber daya yang terdapat di sekitar kita, di antaranya terbagi menjadi: A. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, yaitu sumber daya alam di mana ketika dimanfaatkan secara terus-menerus masih dapat diperbaharui kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable, yaitu apabila sumber daya alam ini dimanfaatkan secara terus-menerus oleh manusia, jumlahnya akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. B. Sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya alam melibatkan manusia. Tantangan sumber daya manusia sekarang ini adalah mampu menjadi manusia yang berkualitas sehingga dapat memanfaatkan SDA secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Sumber daya manusia dapat berupa tenaga kerja dan kewirausahaan. Tenaga kerja adalah penduduk yang ikut aktif dalam kegiatan produksi. Contoh, tenaga kerja yaitu petani yang mengolah tanah pekarangan atau sawah agar menghasilkan padi, sayuran, buah, dan hasil pertanian lain. Tenaga kerja yang mengolah hasil pertanian menjadi produk kuliner yang dipasarkan dengan menggunakan peralatan aplikasi elektronika praktis sehingga dapat menarik pengunjung. Peralatan elektronik praktis menjadi kebutuhan untuk menunjang usaha. Sumber daya manusia terus meningkatkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan standar produksi. Sumber daya kewirausahaan adalah semangat, sikap, dan perilaku seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan ekonomi sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Orang yang memiliki mental kewirausahaan disebut wirausaha. 3. Alat pendukung produksi. Usaha produk elektronika yang sudah mengalami perkembangan permintaan yang besar membutuhkan peralatan-peralatan yang memiliki presisi dengan kecepatan kerja tinggi. Pengembangan terus dilakukan dengan melalui tahapan evaluasi dan pengembangan. Mesin laser cutting digunakan untuk memotong sesuai dengan kebutuhan. Hasil potongan tergantung pada jenis mesin laser, daya mesin laser, setting kecepatan potong, dan power. Pilih gambar yang akan dilaser, tentukan dan pilih jenis setting dengan menggunakan kombinasi antara kecepatan dan power dengan hasil potongan yang baik. Peralatan lunak, sistem dan cara kerja yang berbeda antara mesin laser satu dengan yang lain. Semakin besar kekuatan yang ada, maka semakin besar power yang digunakan. Kecepatan semakin ditingkatkan sehingga dapat memotong lebih cepat. Semakin tinggi power yang digunakan berakibat pada panas yang muncul, sehingga meninggalkan noda bakar pada benda kerja atau material. Pilihan setting disesuaikan dengan jenis material yang akan dipotong. 4. Menerapkan keselamatan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman baik berupa material maupun non-material.
Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut: baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah sebagai berikut: buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu, dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan, dan petugas keamanan. 5. Perawatan produk elektronika praktis. Perawatan produk meliputi pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan lingkungan. Aktivitas perawatan produk dikembangkan secara berkala dan harus sesuai dengan SOP yang dikembangkan untuk produk tersebut. Produk elektronika praktis sebagian besar menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah terurai seperti plastik, bahan-bahan semikonduktor, dan baterai yang harus betul-betul diperhatikan penanganan limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. F. Pengemasan dan promosi produk elektronika praktis. 1. Kemasan untuk produk elektronika praktis. Kemasan untuk produk elektronika berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca serta memberikan kemudahan membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam bergantung dari produk yang akan dikemas. Produk hiasan yang mudah rusak memanfaatkan material berstruktur kuat untuk kemasannya. Kemasan yang ingin memperlihatkan estetika produk di dalamnya dapat memanfaatkan material yang transparan. Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. 2. Promosi produk elektronika praktis. Kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut. Promosi produk dapat dilakukan di antaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi, promosi melalui poster atau iklan di media cetak, radio maupun media sosial. Produk hiasan memiliki keunggulan pada tampilan visual, maka pada umumnya tidak memanfaatkan radio sebagai media promosi. G. Perencanaan wirausaha produk elektronika praktis. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan industri, dan keanekaragaman kebutuhan memiliki potensi permintaan pasar yang tinggi. Keragaman kebutuhan yang ada membuka peluang usaha produk elektronika praktis. Peluang usaha produk elektronika praktis diawali dengan riset pasar dan pengembangan secara kreatif dan inovatif dari produk yang dibuat. Produk inovatif akan dapat diterima dengan baik oleh pasar dan memiliki pembeli apabila harga jualnya sesuai dengan pasar yang dituju. Penetapan harga jual yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan penjualan produk. Penetapan harga jual tergantung dari harga pokok produk atau HPP per unit, kemasan, biaya promosi, serta biaya distribusi yang dikeluarkan. 1. Pemetaan dan pemanfaatan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dan potensi yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Wirausaha yang kreatif cepat menangkap peluang yang muncul dari suatu kondisi lingkungan di sekitarnya, yang tidak pernah melewatkan waktunya dengan sia-sia. Orang yang kreatif akan memandang barang yang oleh kebanyakan orang dianggap tidak berguna menjadi sangat berguna dan mempunyai nilai jual. Orang yang kreatif tidak akan ikut dalam deretan panjang pencari kerja karena dia sendiri yang akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan orang lain. 2. Analisis SWOT. Berpikir menjadi wirausaha dan memanfaatkan peluang usaha yang dimiliki,
merupakan bagian integral proses globalisasi dan masuk dalam sistem ekonomi di mana kondisi saat ini dampak globalisasi baik itu positif maupun negatif sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dan diharapkan adanya kolaborasi bersama. Analisis SWOT atau Strength, Opportunity, Weakness, dan Threats dilakukan untuk mengetahui kesiapan memadahi, kekuatan peluang, dan kesiapan kurang memadai, kelemahan dan ancaman. Hasil metrik digunakan sebagai kunci keberhasilan menjalankan usaha. Strategi dibuat sebagai arah untuk menentukan sasaran menjadi kebijakan. Bentuk implementasi melalui program yang ditetapkan dengan tahapan kegiatan usaha. Demikianlah pembahasan kita tentang wirausaha di bidang produk rekayasa elektronika praktis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, semangat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.